Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua, kembali lagi di channel ini. Perkenalkan, saya Wahab Auluddin, mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang sekarang berada di semester 3 jurusan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Sekolah Vokasi. Pada pertemuan kali ini, atau pada pembahasan pada video kali ini, kita akan membahas terkait activity dan juga intent. Nah, activity dan intent itu adalah semacam suatu aktivitas yang dimana kelas satu dan kelas lainnya itu bisa beraktivitas gitu. Bisa beraktivitas di sini tuh dalam artian semisal di halaman pertama itu ada registrasi data dan kemudian di halaman kedua itu misalkan login page dan halaman terakhirnya itu halaman yang dapat menampilkan segala macam komponen yang sudah diisi dalam halaman-halaman sebelumnya. Masih bingung kan? Oke, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Nah, di sini pada bagian pertama, pada bagian activity main.xml atau register page itu kita membuat layout sederhana. Layout sederhana di sini merupakan layout yang sudah kayak kita buat sebelumnya. Jadi tidak terlalu banyak perbedaannya di sini. Nah, perbedaan yang paling menonjol di sini adalah pada bagian password, di mana biasanya kita menggunakan edit text, tapi di sini kita menggunakan text input layout dan juga text input edit text. Kenapa? Karena di sini kita mau mengenable yaitu password toggle enable, yang dimana itu tuh nanti akan memunculkan semacam icon mata yang berfungsi untuk menghide password ataupun memunculkan atau mengappear si password itu tersendiri. Nah, kemudian untuk icon-icon yang di depan ini, untuk edit text kita menggunakan langsung aja menggunakan method drawable star, sementara untuk yang password kita menggunakan star, kalau nggak salah star icon drawable. Nah, yang ini yang atas ya. Nah, kemudian untuk kayak si boxnya itu corners, kita menyeting seperti biasa di bagian drawable, jadi kita setting-setting sederhana gitu. Nah, oke, untuk bagian register di sini button sederhana seperti biasa gitu ya, dengan color sebenarnya ini warna blue, dan juga untuk ini yang by checking the box you agree to terms and conditions. Sebenarnya ini perlu menambahkan box, tapi nanti akan ada boxnya di halaman selanjutnya. Itu saya masih menggunakan settingan sederhana gitu ya, karena masih belum mengetahui bagaimana cara mengubah warna dalam satu tag, itu masih belum tahu gitu. Yang mungkin aja emang begini atau memang karena saya belum tahu aja gitu ya. Oke, lanjut pada bagian login page. Pada login page di sini layoutnya sama aja, sederhana, yaitu ada username, password, dan yang berbeda adalah pada bagian checkbox. Di sini saya menggunakan komponen checkbox dengan ukuran tinggi dan juga lebarnya itu sama-sama 16 dv. Oke, lanjut login page-nya sama, di sini button loginnya. Dan yang terakhir di sini adalah bagian homepage. Homepage di sini tidak ada yang spesial, kita hanya menggunakan layout sederhana juga. Di sini kita mengatur homepage dengan linear layout di mana orientasinya ini vertikal. Jadi setiap komponennya itu akan muncul atau akan appear itu di bawah atau setelah dari komponen sebelumnya gitu ya. Kalau misalkan itu home orientasinya vertikal, kalau misalkan horizontal itu di kanannya. Kayak seperti itu. Di sini untuk teks dari username, phone, and email di sini masih menggunakan teks random terlebih dahulu ya, user page, email page, phone page. Kenapa? Karena nanti akan diakses melalui homepage gitu, setanya nanti akan diubah. Oke, kita lanjut aja di sini langsung ke bagian main activity-nya. Mungkin agar lebih mempermudah, kita akan sembari mendemokan aplikasinya gitu ya. Kita coba aplikasikan terlebih dahulu. Kayak sebentar ya. Coba aplikasikan. Oke. Nah, di sini apa namanya ya? Pada bagian main activity kita itu membuat semacam binding terlebih dahulu gitu ya. Binding ini fungsinya agar nanti data yang kita cari itu tidak redundant, langsung kayak gini aja tuh bisa gitu ya. Bisa di reusable. Nah, di sini kita membuat variabel bernama intent, di mana intent di sini itu berfungsi untuk beraktivitas antara bisa bermanfaat untuk menyimpan dan mengirimkan data dari kelas satu ke kelas lainnya. Jadi di sini pertama saya mengambil data
dari inputan yang misalkan username Wahab, terus emailnya misalkan Bang Waki. Nah, terus pokoknya misalkan pokoknya itu random aja ya. Nah, passwordnya 123. Nah, terus ini coba dilihat ikonnya. Nah, ketika ikonnya itu dicentang gitu, maka si passwordnya akan muncul. Namun ketika nggak dicentang, ada garis miring itu nggak apa namanya, nggak muncul. Nah, pertama kayak saya tuh ambil data dari inputan di sini. Inputnya berarti di sini sekarang namanya itu Wahab. Di sini itu namanya Bang Waki, bla bla bla, dan begitu pun seterusnya. Jadi kita mengambil data dari sini, kemudian data tersebut itu dikirimkan ke halaman login page. Nah, perhatikan, di sini saya menggunakan put extra untuk mengirimkannya dan juga apply. Nah, kenapa di sini ada login page terus extra name? Karena kita itu akan menyimpan data yang ininya tuh pada companion object di halaman login page yang ini, companion object. Nah, seperti itu. Jadi datanya itu nanti akan dikirimkan ke login page. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Register, kita register ya. Nah, register lanjut, datanya itu udah kesimpan di sini, datanya itu udah disimpan di sini. Nah, untuk memastikan apakah datanya itu sudah tersimpan atau terkirim atau belum, kita itu mengujinya dengan menggunakan semacam logic itu. Jika datanya itu sudah ada, maka langsung muncul yang ini datanya langsung username yaitu Wahab. Namun jika tidak ada, maka nanti yang muncul akan ghost, atau kalau misalkan email itu no email, dan begitu pun seterusnya. Untuk mengambil datanya kita menggunakan get string extra dengan menuliskan komponen objeknya. Oke. Nah, lanjut di sini. Pada bagian ini kita membuat suatu variabel lagi yang bernama input username dan juga input password. Yang dimana datanya itu kita ambil dari data yang udah disimpan di sini. Yang udah disimpan di sini. Nah, ini untuk apa? Untuk kayak kita untuk menguji apakah inputannya itu nanti sama dengan username di sini. Inputannya, maksudnya itu input ini tuh ngambil dari sini ya, maaf ya. Dari sini itu sama dengan data yang sudah diisikan sebelumnya. Jika sama, maka nanti akan bisa pindah ke halaman selanjutnya. Namun jika tidak, nanti akan apa namanya, saya di sini mengatur agar layarnya itu memunculkan semacam error, username atau password salah, seperti itu. Oke, kita coba kalau misalkan kita masukkan datanya salah. Jadi kan username itu Wahab, passwordnya itu 123. Bagaimana kalau misalkan kita masuknya itu 90? Apakah yang akan terjadi? Login. Nah, maka nanti akan muncul pop gitu berupa error username atau password salah. Oke, kita sekarang coba untuk bener ya. Password saya itu tadi berapa? 123. Sekarang kita coba login. Login. Oke, bener dan udah bener. Nah, ini akan langsung muncul ke bagian homepage. Tadi welcome Wahab, emailnya sesuai, terus juga nomornya sesuai di sini. Nah, untuk mengatur si warnanya itu berubah atau beda dari yang lain, jujur saya tidak akan menjelaskan secara garis besar, secara garis besar tidak akan menjelaskan secara mendetail, mungkin secara garis besar aja. Jadi di sini saya membuat suatu function, pokoknya functionnya itu intinya dia itu bisa mengubah nama variabel, bukan nama variabel ya, atau variabel yang ingin kita atur warnanya itu sesuai dengan keinginan kita gitu. Dengan keinginan kita itu. Nah, seperti itu. Jadi ini misalkan awalnya kan welcome your, terus ini nah nanti ini warnanya akan blue, email akan blue, dan segala macamnya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan pada apa namanya kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.